Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mengaku akan fokus pada pengentasan kemiskinan di sisa masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Tengah. Objek wisata Solo Safari telah ramai dikunjungi ribuan wisatawan dari berbagai daerah setelah resmi dibuka untuk umum. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Jawa Tengah memancing reaksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta kepada orang tua dan juga guru untuk aktif terlibat mendampingi anak-anaknya dalam pencegahan kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini terjadi di Jawa Tengah memancing reaksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada awak media, Ganjar mengungkapkan bahwa orang tua dan guru harus terlibat aktif mendampingi anak-anak mereka. Jika kekerasan seksual terjadi dan menimpa anak-anak mereka, Ganjar meminta untuk orang tua dan guru agar berani speak up dan melaporkannya. Pihaknya juga mengaku kini sudah menyebar nomor telepon untuk dapat dihubungi bila mana ingin mengadukan kasus kekerasan seksual. Selain itu, Ganjar juga menekankan pentingnya edukasi tentang reproduksi dan juga pencegahan kekerasan seksual dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sebab menurut Ganjar, pelaku justru biasanya dari orang-orang terdekat. Ya, guru mendampingi, ya. Orang tua juga sekarang mesti serius mendampingi anak-anaknya. Dan kalau melihat tindakan-tindakan seperti itu, bahasa anak-anak SMK kemarin, kita harus speak up, harus ngomong. Maka kita sebarkan nomor-nomor telepon untuk mereka bisa mengadu. Tapi sekali lagi edukasinya mesti kita berikan. Kadang-kadang kan kemarin terjadi ya sesuatu yang tidak enak. Gurunya, pelakunya, ya terus kemudian orang dekat biasanya yang melakukan. Nah ini ada tokoh masyarakat, tokoh agama kita lah yang mengedukasi anak itu untuk disayangi dan disiapkan, bukan dianiaya gitu. Seperti diketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Tengah, seperti contoh kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh beberapa orang di Brebes, dan juga kasus sodomi oleh guru ngaji yang terjadi di Batang, Jawa Tengah, menjadi contoh maraknya kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Tahun terakhir pemerintahan Ganjar Pranowo bersama dengan Taj Yassin Maimun di Jawa Tengah akan berfokus pada pengentasan kemiskinan seperti diketahui menurut data BPS terakhir. Angka kemiskinan di Jawa Tengah meningkat oleh karenanya pemerintahan Ganjar Taj Yassin akan berfokus pada pengentasan kemiskinan tersebut. Di sisa masa jabatan yang tinggal menghitung bulan dari pemerintahan Ganjar Pranowo Taj Yassin Maimun di Jawa Tengah, BPS justru merilis angka kenaikan kemiskinan sebesar 0,5% atau berada di 10,98% di September tahun 2022. Terkait hal tersebut, pemerintahan Ganjar Taj Yassin akan berfokus pada pengentasan kemiskinan di sisa masa jabatannya yang tinggal menghitung bulan. Ditemui di rumah dinasnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang roadshow ke beberapa daerah di Jawa Tengah dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Ganjar mendatangi beberapa daerah di Jawa Tengah untuk melihat langsung serta mencari solusi dari permasalahan kemiskinan tersebut. Jadi dikumpulkan per daerah, kita petakan lagi dari 15 kabupaten kota yang merah, saat ini ada 17 kabupaten kota. Kita kumpulkan, kita cari solusinya masing-masing, apa yang perlu dilakukan, ditambah lagi dengan program dari pemerintah pusat, yaitu penanggulangan ekstrim miskin ekstrim. Nah ini insya Allah kalau kita mau bersama-sama dan para pemuda mau membuat kanal-kanal atau peluang-peluang usaha, saya yakin kemiskinan itu bisa kita keroyok bersama-sama. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menjelaskan bahwa pada tahun ini program dari pemerintah pusat adalah pengentasan kemiskinan dengan include penanggulangan stunting dan juga pemberdayaan peluang usaha bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku sedang bekerja keras untuk menarik investor ke Jawa Tengah agar dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat membantu penanganan kemiskinan.
Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini, Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, 120 ton sampah selalu absen di tempat pembuangan akhir Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo setiap hari. Sedangkan luasan TPA mencapai 5,6 hektar. Sementara pihak Dinas PKPLH memperkirakan TPA ini akan menampung sampah masyarakat Kudus hingga 2-3 tahun ke depan. Meski begitu, Dinas akan berupaya memaksimalkan lahan yang ada namun dengan beberapa perbaikan. Lahan di TPA Tanjung Rejo dipenuhi tumpukan sampah. Tak bisa dipungkiri, TPA ini sudah berusia 34 tahun menampung sampah di Kudus. Tiap hari ada truk dan mobil hilir mudik menurunkan sampah. Tak hanya itu, sebanyak 80 pemulung juga aktif mengais sampah yang masih bisa dijual. Meski begitu, kelebihan muatan TPA ini sampai kini belum ada perluasan kembali. Pihak PKPLH akan berupaya memaksimalkan dengan lahan yang ada, penggalian serta penimbunan tumpukan sampah jadi alternatif solusi. Selain itu juga dilakukan pengurukan tanah supaya meminimalisir bau dan gas metana yang ada. Dalam TPA ini juga ada rembesan air limbah di pagar talut dengan panjang 4 hingga 5 meter. Ini nantinya juga akan diperbaiki dengan pembuatan talut permanen dengan anggaran dari APBD perubahan. Yang pertama, satu tanah uruk, ya kan? Ini pasti itu. Kemudian yang kedua, pembangunan talut yang di sebelah selatan itu, karena di 2015 itu kan baru dibangun, sampai sekarang belum ada perbaikan ini. Nah, makanya ke depan ini nanti kami akan usulkan pada Pak Bupati. Terus yang ketiga, masalah revitalisasi kolam air Lindi. Jadi nanti yang di sebelah sana, nanti bisa panjenengan bersama, itu kolam yang untuk menampung sampah-sampah ini. Jadi kan sampah itu ada airnya, itu tampung di sana. Nah, makanya untuk perluasan, maksudnya bukan perluasan, untuk memaksimalkan itu nanti kita akan tinggikan
Karena ini kan sudah tidak ya dibandingkan dengan kondisi tanah sekarang ini, TPA sekarang ini. Kemudian yang keempat ini penataan saluran gorong-gorong yang ada di sebelah sisi selatan. Pihaknya juga mengungkapkan gudang kemilah sampah masih bisa difungsikan. Meski begitu, maksimalkan TPA ini perlu adanya perbaikan sarana untuk menunjang dari segi daya tampung dan pengolahan sampah. Diharapkan juga ada investor masuk untuk mengelola sampah yang ada. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jelang pembukaan Rumah Sakit Sarkis Aisyah pada Maret 2023 yang akan datang, Rumah Sakit milik Persyarikatan Muhammadiyah ini akan buka layanan preventif seperti fasilitas senam, kolam hidroterapi, dan medical check-up. Upaya ini sebagai pencegahan sebelum datangnya penyakit. Persiapan pembukaan Sarkis dibuka dengan pelantikan Direktur Rumah Sakit Aisyah Kudus, Kepala Board of Director, serta wakilnya. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi satu manajemen dengan Rumah Sakit Aisyah Kudus. Layanan fasilitas senam dan hidroterapi jadi layanan unggulan dari rumah sakit ini. Layanan senam diperuntukkan bagi ibu hamil serta orang yang mengidap penyakit diabetes. Kemudian untuk kolam bisa digunakan untuk para pengidap stroke. Tak hanya itu, rumah sakit ini mengawali dengan membuka 88 kamar rawat inap standar atau KRIS. Sesuai dengan aturan di Permenkes nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan rumah sakit harus menyiapkan 40% dari total tempat tidur yang ada. 88 KRIS ini dianggap sudah melebihi ketentuan Permenkes tersebut. Selain itu, rumah sakit ini juga satu manajemen dengan Rumah Sakit Aisyah Kudus, di mana terdapat Kepala Board of Director yang tugasnya menyeimbangkan dan menyeragamkan layanan antara Rumah Sakit Sarkis Aisyah dan Rumah Sakit Aisyah dan tidak saling berkompetisi. Kita konsepnya tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, tapi menjadi rumah sehat, promotif dan preventif. Ini artinya layanan-layanan bagaimana mencegah sebelum terjadi sakit itu kita sediakan di sini. Senam pencegahan bagaimana kita tidak menjadi sakit. Kemudian ada edukasi, medical check-up, kemudian ada senam ibu hamil dan untuk kesehatan bayi dan ibu, senam diabetes jantung. Baik Rumah Sakit Sarkis Aisyah dan Rumah Sakit Aisyah Kudus berupaya memprioritaskan pasien dari berbagai kalangan. Mengingat Kudus sendiri merupakan segitiga emas daerah yang cukup potensial, tak hanya padat penduduk namun juga padat industri seperti Pati, Jepara, dan sebagainya. Kedepan rumah sakit ini diharapkan bisa melayani masyarakat dan menggerakkan budaya preventif, selain untuk mencegah adanya penyakit namun juga menumbuhkan pola hidup sehat bagi masyarakat Kudus. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke,
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep diisukan tertarik terjun ke dunia politik. Mendengar hal tersebut, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut gembira dengan kabar tersebut. Kabar putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep tertarik terjun ke dunia politik disambut baik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo bahkan mengaku akan sangat bahagia apabila Kaisang mau menjadi kader Gerindra. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika mendapat jamuan makan malam di rumah dinas Wali Kota Solo pada Selasa 24 Januari 2023. Beliau di mana aja pas yuk. Kalau saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukungnya. Mas Gibran. Jadi kalau melihat profilnya sendiri Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok ke DKI atau Jawa Tengah? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil. Tapi kan misalnya secara karir politik lebih bocor kalau ke DKI 1 ya Pak? Ya belum tentu. Siapapun tergantung orangnya kan. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru tidak mendorong keinginan adiknya itu karena dianggap hanya menambah saingan di dunia politik. Ditanya soal tokoh politik yang dijadikan panutan Kaisang, Gibran menyebut bahwa dirinya lah yang dijadikan contoh. Gibran menambahkan jika Kaisang saat ini tengah fokus ke Persis Solo dan mengawal Erick Thohir dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum PSSI. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Prabowo telah menyatakan dukungannya terhadap Gibran Rakabuming Raka untuk maju ke Pilgub 2024. Prabowo juga menilai bahwa Gibran akan berhasil apabila turut dalam pemilihan gubernur pada 2024. Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa Gibran akan meraih keberhasilan baik ketika terjun di Pilgub Jawa Tengah ataupun Pilgub DKI Jakarta. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ribuan warga dari berbagai daerah mulai memadati kawasan wisata hiburan dan edukasi satwa Solo Safari yang baru saja diresmikan pada Jumat lalu oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka sengaja datang untuk menikmati suasana baru di tempat wisata yang dulunya bernama Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ. Beginilah antusias warga saat datang berkunjung ke Solo Safari usai diresmikan pada Jumat 27 Januari 2023. Kawasan wisata hiburan dan edukasi satwa seluas 13,9 hektar tersebut mulai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Mereka tampak begitu senang karena para pengunjung saat ini dapat berinteraksi lebih dekat dengan satwa-satwa yang ada di tempat wisata baru yang ada di kota Solo tersebut. Seperti yang terlihat, anak-anak yang ada di lokasi ini juga tampak begitu senang ketika melihat-lihat sejumlah satwa yang ada di Solo Safari. Tak sedikit dari pengunjung yang merasa takjub ketika masuk ke Solo Safari. Mereka merasa puas dan kaget karena kondisinya sangat berbeda jauh dari sebelumnya, di mana saat ini lokasinya menjadi lebih bagus dan bersih sehingga lebih nyaman ketika dikunjungi. Terkait harga tiket reguler mulai dari Rp45.000 untuk orang dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak usia 3 hingga 6 tahun di hari biasa. Sedangkan tiket premium Rp50.000 dan Rp65.000 tergantung usia. Kemudian harga tiket Rp60.000 bagi orang dewasa dan Rp45.000 bagi anak-anak berumur 3 hingga 6 tahun saat akhir pekan dan hari libur nasional untuk tiket reguler. Salah seorang pengunjung yakni Bobi Dwi Nugroho mengatakan bahwa tampilan luar Solo Safari ini sangat membuat dirinya penasaran.
Pasalnya ada beberapa ornamen-ornamen satwa dan beberapa pernak-pernik pendukung lainnya. Salah satu destinasi untuk anak-anak tentunya untuk edukasi anak-anak mengenalkan hewan secara langsung, dan juga ini juga bagus juga untuk terutama orang Solo ya, punya tempat wisata yang istilahnya dekat dan juga mendukung edukasi juga untuk masyarakat di Kota Solo. Saya sendiri sebagai orang Solo kaget ya, kaget ternyata memang ini perombakannya mungkin hampir 100%, mungkin saya juga kurang tahu karena kelihatannya luas sekali untuk kondisinya saat ini juga sangat bagus. Sedangkan Ketua Yayasan Konservasi Marga Satwa Indonesia Agus Santoso mengatakan bahwa pihaknya dalam sehari menargetkan 2.000 pengunjung dalam sehari. Di taman safari yang lain satu hari itu sekitar 4.000-an ya. Jadi ini pasti karena ini viral bisa akan mencapai segitu, tapi kita ingin masyarakat juga bisa sabar-sabar gitu, jangan terlalu berdesak-desakan karena ya infrastrukturnya belum running well semuanya lah. Meski begitu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang datang untuk bersabar dan tidak berdesak-desakan karena kondisi bangunan masih belum selesai seutuhnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.